Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami menikmati Amin. kasih-Mu, kemurahan-Mu, Ya kebaikan-Mu. Yesus Pagi Tuhan. hari ini kami boleh berkumpul bersehati. Ya Yesus. Sepakat ya Ya Bapa. Yesus Tuhan. Bapa, di Sabtu pagi ini, di akhir pekan ini, kami akan tahu Tuhan, betapa Tuhan baik, betapa Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, dunia tidak Ya semakin Yesus. baik. Tetapi satu hal yang tetap kami percaya, bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat baik untuk kami semuanya. Dan kami akan merenungkan dari firman-Mu dan memuji Tuhan pada pagi hari ini, persekutuan doa Farade dari awal pertengahan hingga akhirnya, dari berbagai kota, dari berbagai tempat Tuhan akan berkumpul bersatu untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah persekutuan ini walaupun melalui Zoom Tuhan, Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan urapi setiap kami yang ada di masing-masing tempat, masing-masing daerah. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami memulai acara ini. Engkau yang beracara ya Bapa. Pakai setiap apapun yang kami gunakan, baik HP, laptop, atau apapun juga. Kendalikan semua Tuhan. Paket-paket data, sehingga setiap kata-kata kami tidak ada yang terputus, terlebih dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Untuk waktu dan selanjutnya saya persilakan Kak Mirna, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi Bu Mirna. Ya, terima kasih kembali Bapak Ibu sudah bersedia untuk memberikan waktunya pagi hari ini bersama-sama kita kembali bertemu di ruangan Zoom ini untuk kita boleh bersama-sama kembali bertumbuh di dalam iman kita. Amin. Bapak Ibu semuanya, mari saya mengajak kita semuanya pagi hari ini kita satukan hati, satu suara, kita bawa satu pujian kepada Tuhan. Bersama-sama kita mau mengucap syukur. Bapak Ibu yang tahu pujian ini silakan bisa mengikuti saya untuk bernyanyi bersama-sama dan minta tolong Kak Joshua untuk bisa putarkan pujiannya. Kak Joshua suaranya belum keluar. Sabar ya Bapak Ibu, mungkin ini ada gangguan sebentar. Bagaimana Kak Joshua? Mungkin Bu Jenny bisa menyapa dulu. Kita tunggu sebentar, mungkin Kak Joshua sedang memperbaiki. Iya. Oh, ini sebentar, Bu. Coba kita Sudah? lihat dulu. Kami dapat menaikkan syukur
syukur kami, sebab Engkau Bapa kami yang sungguh sangat baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Firman Tuhan, besar setiap Tuhan di sepanjang hidup kita. Dari hari ke hari, pemeliharaannya sempurna atas kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Sebelumnya saya mau menyapa semua teman-teman Bapak Ibu terkasih yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kehadiran Pak Ishak Nathan dari New Zealand yang akan jadi pembicara kita untuk tanggal 8 ke depan ya Bapak Ibu. Parade pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Christian Tantuo. Dan juga menyapa untuk Bu Irawati. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Merah-merah karena sebentar lagi akan Imlek ya Bu ya. Ya, Bu Emi Rampisela, bagaimana kabar suami? Semakin baik Bu? Puji Tuhan, semakin baik Ibu Yani. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya Bu Emi untuk kabarnya. Terima kasih kehadiran Pak Pius, Pak Yohanes Handoyo dari Bojonegoro. Selamat hadir di Parade, semoga betah kita berkumpul bersama selalu setiap Sabtu. Di link yang sama, di jam yang sama. Demikian juga saya menyapa untuk Pak Heru Wijono Joyo ya. Pak Heru Wijono. Selamat pagi Pak Heru. Terima kasih untuk kehadirannya. Tolong video saya dinyalakan ya Bu ya. Oh, Bapak bisa buka Pak. Saya nggak mematikan nggak video bisa. Bapak. Dimatikan katanya. Dimatikan You ya? cannot start your video because the host had stopped it. Oh, oke. Ya, saya coba ya Pak ya. Terima kasih kehadiran Bu Foni, Bu Yun, Kak Joshua yang selalu mendukung kita di belakang layar. Terima kasih kehadirannya. Pak Samuel, sudah di Indonesia ya Pak? Sudah. Sudah ya. Oke, sehat semua? Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Yusak Maleta, terima kasih kehadirannya. Dan Pak Dr. Sugiarto, terima kasih kehadirannya. Terima Pak kasih. Sugiarto. Iya Pak, saya waktu dan kesempatan saya persilakan kepada hambanya Pak Christian yang akan membawakan dengan tema pujian atau teguran terhadap jemaat Smyrna. Saya persilakan pada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Sebelum kita Selamat pagi. Pagi Pak Yohanes. Terima kasih teman-teman semua. Saya akan sharing bagi kita pada pagi hari ini tentang jemaat di Smyrna. Untuk itu kita akan berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kembali Tuhan bahwa di setiap momen hidup kami Tuhan mempertemukan kami untuk membangun sebuah persekutuan yang indah di sekitar firman-Mu. Kami ingin Tuhan agar waktu-waktu ini kami boleh pakai untuk hormat Tuhan bagi nama-Mu. Kami belajar semakin mengenal Engkau. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan, Engkau yang berkati sesuai dengan kemurahan dan kasih karunia-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, pimpin kami semua Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kehidupan kami supaya ini menjadi rema yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya share screen ya, Bu. Mungkin bisa dilihat ada ya? Ada, Pak. Oke, kita bisa. Suaranya share sound. Tolong video saya dinyalakan Pak, nggak kelihatan nih. Cuma belum slideshow, Pak Christian. Oke, ya, sebentar. Oke. Pagi ini saya akan bicara tentang satu jemaat Tuhan yang luar biasa.
yang kita bisa lihat dalam Kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Ya. Kalau kita bicara tentang jemaat Smyrna, itu puing-puingnya sampai sekarang masih ada. Ya, kalau kita lihat dari peta di samping sebelah kiri, kita bisa lihat itu ada 7 jemaat di Asia Kecil yang menjadi tujuan daripada surat dari Smyrna ini, surat daripada Tuhan kepada jemaat-jemaat ini. Ya. Nah, jemaat ini adalah sebuah contoh, sebuah refleksi daripada jemaat yang ada pada saat itu dan juga bisa menjadi refleksi bagi kita di jemaat pada saat ini. Nanti kita akan melihat bagaimana konteksnya seperti apa Smyrna ini. Kalau kita lihat ini puing-puingnya ya, kita akan melihat membaca dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Coba kita lihat beberapa hal yang saya sampaikan bahwa ayat 8 dikatakan tentang tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna. Inilah firman Tuhan dari yang awal dan yang akhir dan yang telah mati dan hidup kembali. Nanti setiap yang saya buat berwarna atau ada shadow-nya itu akan kita lihat satu persatu. Ya. Dan ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Ayat 10, jangan takut apa yang harus kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, nah, ini pembacaan daripada ayat-ayat yang akan kita lihat. Saya akan membawa kita untuk mengeksposisi materi ini dan menarik itu untuk menjadi refleksi bagi kita di zaman saat ini. Coba kita lihat tentang latar belakang dari jemaat Smyrna ini dan situasi yang mereka hadapi. Ya, kalau kita lihat ini, kita bisa lihat bahwa ini surat ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi, atau bisa juga Yohanes yang lain, kita tidak tahu, misalnya Penatua dan sebagainya, tetapi yang banyak para penafsir merujuk kepada Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Ketika di Pulau Patmos dia melihat akan semuanya ini dan dia menuliskannya. Nah, ini adalah pesan kepada 7 jemaat di Asia Kecil yang dalam pergumulan iman mereka masing-masing, karena masing-masing punya suatu karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana itu terrefleksi dalam kehidupan kita, itu yang menjadi pergumulan kita pada saat ini. Nah, kondisinya beragam, ya. Ada yang apatis karena sudah kaya dan makmur. Ada yang kompromi secara moral, oke, bisa diterima, mau semuanya diterima bisa. Atau seperti masih makan makanan persembahan berhala, ada bersinah, memiliki kuil-kuil berhala. Tapi juga ada yang tetap setia pada Yesus. Dan mereka menderita pelecehan dan penganiayaan berat. Dan kondisinya akan semakin buruk yang menguji mereka. Apakah mereka berkompromi atau tetap setia? Saya lihat Smyrna ini mempunyai sebuah keistimewaan. Nanti kita akan melihat bersama. Nah, kalau kita lihat dari kata Smyrna, ya, Smyrna dalam bahasa Yunani itu memiliki padanan akar kata yang sama dengan bahasa Ibrani, yaitu mor atau mur. Ya, kita ingat mor atau mur itu adalah persembahan yang terbaik yang membuktikan bahwa Yesus itu raja di atas segala raja, ketika 3 orang Majus datang dan mempersembahkan emas
kemenyan dan mur ya, emas, kemenyan dan mur, yang masing-masing melambangkan emas kemuliaannya, kemenyan keilahiannya, atau mur adalah penderitaan, ya, penderitaan yang akan membuat dia menebus akan kita semua. Itu bisa tergambar dari persembahan yang ada di Natal, kalau kita biasa cerita tentang Natal. Nah, mur ini juga keluar atau muncul dalam Markus pasal 15 ayat 23. Ketika dikatakan lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolak. Jadi ditawarkan oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus itu ada 2 kali. Jadi pertama sebelum naik ke salib, dia ditawarkan minum mur dulu, anggur bercampur mur. Itu murnya ini adalah sebuah zat yang membuat orang itu fly, ya, sehingga penderitanya tidak terlalu berat karena dia pikirannya atau otaknya sudah fly, ya, sudah tidak bisa sadar sepenuhnya sehingga memberikan keringanan. Dan itu Tuhan tidak mau. Dia akan secara sadar memikul beban penderitaan yang harusnya kita pikul. Nah, pada waktu yang kedua setelah disalib, lalu dia bilang, aku haus, untuk menggenapi semua nubuatan yang terjadi, yang harus terjadi di atas kayu salib, dan akhirnya dia minum anggur asam, bukan lagi mur. Dia sudah mengalami penderitaan itu, ya. Dia tidak mau diringankan karena dia benar-benar ingin supaya manusia diselamatkan dari semua penderitaan yang sudah dia pikul. Nah, yang ketiga itu adalah ketika kita baca di Yohanes pasal 19 ayat 39, Nikodemus juga datang, kemudian malam itu ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati. Jadi memang mur ini dispesialkan untuk orang yang sudah meninggal. Ya, jadi ini kita bisa melihat penggunaan mur di dalam Alkitab. Jadi Smyrna ini melambangkan sesuatu penderitaan yang luar biasa. Ya, jadi penderitaan fisik, nanti kita akan melihat kesusahan, penganiayaan dan sebagainya, ya, yang akan kita lihat. Nah, salah satu contoh juga adalah ketika kita membaca bahwa ada seorang uskup yang disebut dengan Santo Polikarpus, ya, dia mengalami mur juga, Smyrna, karena dia menjadi uskup di Smyrna, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia melayani, lalu akhirnya dia martir, ya, dibakar hidup-hidup, ya. Tapi sebelum dibakar dia ngomong bahwa dia diminta menyangkal Tuhan. Dia bilang, oh Tuhan sudah menyertai saya 85 tahun. Dia punya kasih yang luar biasa. Masakan saya akan mengkhianati itu, ya. Nah, ini Polikarpus. Polikarpus adalah murid daripada Yohanes yang menulis akan surat kepada jemaat Smyrna ini, ya. Nah, jadi mur Smyrna itu sangat lekat dengan pergumulan dan penderitaan. Nah, pada waktu itu sumber penganiayaan itu adalah Kaisar Romawi, karena itu merupakan provinsi dari Kekaisaran Romawi, Asia Kecil itu, sehingga kita bisa melihat bahwa kaisar yang sudah lalu itu Nero, ya, sekarang di zamannya Kaisar Domitian, kurang lebih 81 sampai 95. Ini. Jadi ditulisnya juga kurang lebih tahun 96. Jadi masa-masa mereka mengalami pergumulan dalam penderitaan mereka menghadapi Kaisar Romawi yang saat itu berkuasa. Dan juga dari kelompok Yahudi yang waktu itu sangat membenci kekristenan, dan mereka adalah kelompok-kelompok anti Kristus dalam pengertian anti terhadap ajaran-ajaran Kristus. Nah, kemudian kita melihat bahwa nanti ada janji yang Yesus berikan sebagai upah kepada orang yang tetap setia di tengah penderitaan dan pergumulan tersebut. Ya, jadi penderitaan mereka alami, tetapi ada janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sehingga plotting pergumulan 7 jemaat ini akan mengarah langsung pada akhir
dari kitab Wahyu. Jadi kalau akhir kitab Wahyu itu kita akan melihat bahwa Yerusalem yang baru, ya, di mana disitulah mereka akan berkompromi kah atau akan binasa? Berkompromi dan akan binasa, atau mereka tetap setia sampai akhir dan menerima upah yang dijanjikan. Smyrna ini janjinya adalah mahkota kehidupan. Nanti kita akan melihatnya seperti apa. Ya, jadi nah, contoh bagi kita, ya, ketika orang begitu dalam pergumulan yang nyata pada saat ini, ya, tapi beda konteks, ya, dengan Smyrna, mereka pergumulan dalam kesusahan, dalam kemiskinan, ya, tetapi kita dipertontonkan dengan sesuatu yang luar biasa adalah ini di California. Inilah penampakan lanskap Altadena, California, Amerika Serikat yang ludes terbakar sejak 7 Januari 2025. Rekaman udara dari drone menunjukkan sebagian besar bangunan di sana hanya menyisakan puing-puing bahkan menjadi abu. Beberapa bangunan dan pepohonan tampak masih utuh, namun mengalami kerusakan di beberapa bagian. Kalau orang Smyrna, angin yang membuat api cepat menyebar dilaporkan telah mereda pada Selasa 21 Januari 2025 sore, setelah mencapai puncaknya pada kecepatan 96 km per jam di banyak daerah. Namun, kondisi embusan angin kencang diperkirakan akan kembali terjadi 2 hari berikutnya. Ini zaman sekarang. Saya akan tunjukkan pada peringatan bendera merah tanpa bahaya. Ya, ini adalah diambil dari video dari film Quo Vadis, ya, di mana menceritakan tentang kondisi di Roma, bukan di Smyrna, di Roma, tetapi hampir semua kondisinya sama di 7 jemaat penderitaan pergumulan dari orang-orang Roma. Petrus, dia sudah tua. Dia seharusnya keluar dari Roma, tapi Tuhan dengan visi, tapi menyalibkan orang Kristen yang dikuatkan Petrus. Yes, sing to him as he now opens his arms to you. Sing to the welcome of Christ our Lord. More singing. Why aren't they afraid? They irritate me. They should have been tortured first. Their insolence destroyed. Nero sendiri bilang, singing. How can they? Beyond understanding. Don't have the arena cleared at the end of the day. I'm most curious. Nero sampai penasaran mereka yang mati bagaimana. No face on this one at all. Oh, look, there's another one smiling. Nah, mereka mati. It's monstrous of them to die smiling. It's inhuman. Padahal mereka they look no different from other people. The man Peter, he put an evil spell on them. Yes. The man Peter. Something singular must be done with him. You are the man Peter. I am Simon called Peter. Bahkan Petrus sendiri. The man called Peter has been heard to preach rebellion and blasphemy against the rule and the divinity of the emperor. It is accordingly decreed that he be taken to Vatican Hill, where it has been confessed he made his first preachment, to be crucified and left there as a warning to all and any who henceforth wish to call themselves Christian. To die as our Lord died. Tapi kalau dia bilang is more than I seperti desire. Tuhanku mati, kayaknya dia tidak. We can change that. Sehingga mereka merubah penyalipan Petrus dan lagi kepala di atas Petrus. Banyak sekali orang-orang yang
disiksa seperti itu. They are singing. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat jemaat di Smyrna, kita pertama lihat pada ayat ke-8. Ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Kita sudah lihat arti Smyrna. Nah, kata tuliskanlah ya berarti sebuah pesan yang sangat penting. Ya. Karena latar belakangnya siapa yang memberi pesan ini itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat kuat menunjukkan bagaimana jemaat ini diperhatikan sedemikian sehingga tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Nah, kata malaikat sendiri penggunaannya bukan kepada malaikat seperti yang kita bayangkan, tetapi ditujukan kepada pimpinan jemaat, ya, pimpinan jemaat di Smyrna. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana Tuhan Yesus berarti, nah dikatakan tentang firman, inilah firman. Tade lego, inilah ya, lego. Nah, lego ini firman dari kata legei sebenarnya, tetapi akar katanya dari kata lego, yang artinya kita akan menjurus kepada Kristus. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa yang awal dan yang akhir telah hidup dan telah mati dan telah hidup kembali. Nah, ini hanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, bahwa ini firman yang dituliskan begitu luar biasa untuk apa? Untuk Kristus. Jadi untuk jemaat dari Kristus yang mengirimkan atau memberikan pesan ini kepada mereka. Ini satu konfirmasi teologis bahwa Yesus adalah Allah. Ya, lego, legei. Itu firman ya yang dipakai banyak di dalam Perjanjian Baru menyatakan tentang firman, berkata. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah koh amar Adonai. Ya, jadi apa yang dikatakan. Nah, ini bicara tentang bagaimana Smyrna ini mendapatkan pesan daripada Kristus tentang mereka. Seperti apa pesannya? Kita bisa melihat seperti ini pada ayat yang ke-9. Ya, ini konfirmasi teologis bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, beberapa waktu ini kita melihat bagaimana kata Allah, nama Allah, sebutan tentang Allah, God, itu menjadi sebuah ejekan, istilahnya sebuah apa nih ya, kata-kata yang dianggap lucu dan akhirnya bukan, saya tidak bilang bahwa karena kita sudah tahu lah bahwa di Golden Globe waktu itu salah satu presenter itu menyatakan tentang God, tentang Tuhan ya, ketika dia menyatakan itu lalu 2 hari 48 jam kemudian LA terbakar. Ya, bukan hanya itu saja, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi di LA yang mungkin membuat Tuhan yang menjadi murka, sehingga tanpa kita bisa mengerti terjadilah kebakaran yang luar biasa. Sampai saat ini pun titik-titik api itu masih ada dan menghancurkan ribuan rumah, dan itu adalah rumah-rumah mewah. Mereka mengejek, mengolok-olok istilah kata Tuhan, ya, sehingga nanti kita lihatlah ayat 9 berkata tentang aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu. Coba kita lihat di frasa ini ya, namun engkau kaya, ya. Ini adalah merupakan sebuah frasa yang luar biasa yang boleh menunjukkan bagaimana apa yang dialami atau apa kondisi daripada jemaat di Smyrna ini, ya. Aku tahu, ya, kata aku tahu bahwa Tuhan itu tahu semuanya tentang kondisi daripada jemaat ini. Tuhan bukan tidak tahu, karena dia pasti tahu apa yang dialami oleh jemaat di Smyrna ini, ya. Dan kalau kita lihat dari kata-katanya ya dalam bahasa Yunani itu dikatakan
seperti ini. Oida, ya. Oida, kemudian oida souten, ya. Tlipsin kaiten pro keian. Nah, kemudian dikatakan ala plosios, ya. Jadi aku tahu, kata aku tahu itu kata oida itu artinya saya sangat tahu karena dia Tuhan. Jadi ini perfect. Kata ini perfect, ya. Perfect artinya dia begitu tahu, sangat tahu. Bukan dia tahu melalui experience, melalui pengalaman berjalan, biasa ginosko. Tapi kata oida ini perfect, dia sangat tahu. Artinya Tuhan tahu apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Dan yang dialami itu adalah tribulation. Tribulation itu kesusahan, penderitaan yang luar biasa. Ya, penganiayaan yang sangat parah, baik secara fisik dan emosi atau spiritual demi imannya. Berarti yang dialami orang jemaat Smyrna ini adalah sebuah penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Karena apa? Mereka menderita demi imannya. Penderitaan itu diakibatkan karena iman mereka, sehingga itu merupakan sebuah pergumulan yang luar biasa. Kemudian dikatakan tentang kesusahan, kemiskinan, ya. Kalau kata poverty ini artinya juga bahwa mereka betul-betul mengalami satu kemiskinan, potosean, ya. Artinya bahwa dari kata tokos itu artinya miskin yang menderita sengsara sampai mengemis dan hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari doa Bapa kami itu ada dikatakan tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Sebenarnya dari bahasa Inggris dikatakan give us our daily bread, ya, artinya makanan hari ini. Secukupnya itu artinya 1 hari. Mereka miskin sampai hanya 1 hari harus teriak kepada Tuhan untuk apa? Besok saya makan apa Tuhan? Sampai seperti itu, ya, apa yang diderita oleh orang-orang atau jemaat di Smyrna. Ya, tapi ya Tuhan langsung bilang, tapi ya, kenapa? Engkau adalah dikatakan bahwa engkau adalah kaya, dalam hal ini plosios, artinya dikatakan tentang you are, jadi eksistensimu, ya, eksistensimu karena itu present, eksistensi dirimu hari ini, ternyata engkau itu kaya, ya, dalam pengertian spiritual, merujuk pada kekayaan dalam iman atau perbuatan baik. Ini pujian yang luar biasa di tengah pergumulan, kesusahan dan kemiskinan yang mereka alami, mereka tetap mempertahankan iman. Inilah yang menjadi kekuatan yang membuat Tuhan sampai-sampai menyatakan engkau kaya dalam hal spiritualitasmu. Ya. Nah, kita dapat punya berita buruk, dan berita itu sangat buruk, yaitu apa? Tuhan tahu tapi tidak berbuat apa-apa. Berita baiknya adalah ya tidak baik-baik amat juga untuk kondisi sekarang, karena nanti kita lihat pada ayat yang ke-10. Ya. Jadi ini adalah kondisi real yang dihadapi oleh jemaat Smyrna. Ya. Nah, kita coba lihat lagi tentang orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus karena mereka menganggap bahwa Kristen itu adalah aliran sesat pada saat itu. Ya. Sehingga kesusahan dan kemiskinan itu adalah akibat fitnah daripada orang-orang Yahudi ini. Ya. Nah, kata fitnah sendiri itu dari kata blasphemy, ya. Dikatakan tentang blasphemian, slander, fitnah. Nah, tapi ini bukan hanya sekedar fitnah biasa, karena fitnah ini menjurus kepada penghujatan kepada Tuhan. Jadi mereka difitnah karena iman mereka dengan sifatnya adalah blasphemy, penghujatan kepada Tuhan.
Ya. Jadi penderitaan mereka ini adalah dibungkus oleh karena nama Tuhan. Di dalam kondisi seperti inilah Tuhan yang bilang mereka kaya. Nah, kata jemaah iblis itu dari kata sinagoge tou satana. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa itu bukan sinagoge dalam pengertian jemaat daripada orang Yahudi yang menjadi penyebab fitnah dan sebagainya. Tetapi itu berbicara tentang tempat kumpul. Jadi sinagog dalam pengertian sebuah hall begitu, kemudian di situ tempat mereka berdiskusi. Ya, bukan sinagog sekarang. Nanti kita menjadi rasialisme karena kita menganggap bahwa sinagoge sekarang itu sama seperti sinagoge dulu yang menghina, blasfemi kepada Tuhan. Ini tempat kumpulnya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, lalu mereka yang disebut adalah jemaah iblis. Ya, sinagoge tou satana. Nah, coba kita lihat dengan kondisi sekarang. Ketika pembawa acara pada saat itu lalu menyatakan tentang hasil survei ketika orang menerima Oscar itu, menerima Golden Globe itu, yang berterima kasih kepada cast and crew itu ada 11. Kemudian kepada ibunya ada 3, kemudian Tuhan itu hanya 0, tanpa satupun. Lalu dia katakan gini, no surprises in godless tone. Artinya lalu semua orang tertawa, ya, itu dianggap sebuah lelucon. Ya. Nah, coba bandingkan kumpulan orang-orang ini sama blasphemy. Karena apa? Dia katakan ini adalah kota yang tanpa Tuhan. Karena orang tidak ada lagi yang berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah joke, ya, menjadi olok-olokan. Orang semua di situ tertawa. Saya rasa Tuhan tidak tinggal diam dengan kondisi seperti ini. Ini mungkin hanya di permukaan, tetapi kondisi daripada LA juga yang macam-macam kejahatan yang ada di dalamnya dengan orang-orang kaya yang merasa kekayaan mereka sudah membuat mereka bahagia dan mereka sudah tidak mau percaya pada Tuhan. Tuhan menghukum seperti ini. Ini jadi pelajaran yang luar biasa. Semoga setelah ini LA bisa berubah, ya, dengan kondisi yang seperti ini. Jangan pernah kita menjadikan Tuhan sebagai ejekan seperti itu. Itu berbahaya sekali. Ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, pada ayat ke-10 dikatakan tentang jangan takut, ya, terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya aku akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, berita buruknya adalah, kita sudah lihat tadi, buruk dan sangat buruk. Mereka tetap dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kemiskinan. Walaupun Tuhan tahu Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ya. Tuhan tidak mengangkat penderitaan mereka, memberikan mereka berkat, dan sebagainya. Ya. Kemudian, mereka hanya dibilang jangan takut terhadap apa yang kau derita. Jangan takut, jangan takut. Ya. Walaupun secara physically, ya, secara nyata-nyata, real, mereka akan dimasukkan penjara kurang lebih 10 hari. Di situ mungkin ada pergumulan, penyiksaan, dan sebagainya. Tapi kamu jangan takut saja. Tuhan punya penghiburan gitu, jangan takut. Nah, kemudian ada satu lagi bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya semua pergumulan, penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan itu bisa sampai engkau mati pun. Ya, sudahlah, jangan takut. Tuhan tidak berkata bahwa nanti setelah selesai ini kau akan saya lepaskan dari pergumulan, nah, lalu kau akan sehat walafiat dan sebagainya. Nah, saya berkati. Nah, Tuhan tidak bertindak apa-apa, bahkan yang difitnah, orang yang memfitnah pun Tuhan tidak menghukum, tidak ditegur atau diancam.
Coba bayangkan kondisi jemaat Smyrna yang mendapatkan pesan seperti ini. Ini luar biasa. Hanya ada berita baiknya. Kau akan dapat mahkota kehidupan kalau sampai engkau mati mempertahankan imanmu. Kita akan berkata, loh, mahkota kehidupan itu sudah pastilah kalau saya mati saya dapat. Tetapi yang ada nih, real yang ada pada hari ini, tidak ada satupun kelegaan yang Tuhan berikan. Ya, kondisinya seperti itu. Coba bayangkan kondisi seperti itu kalau kita alami. Kita pernah lihat ada 3 orang yang disuruh menyembah patung patung Nebukadnezar. Dan apa yang mereka katakan? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari apian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Apa yang terjadi? Mereka bilang, ya tidak. Kalaupun sampai mati pun tidak. Kami tidak akan menyembah. Sama dengan orang Smyrna. Kamu harus setia sampai mati. Baru aku nanti kasih kamu mahkota kehidupan. Kalau saya dan saudara ditempatkan dalam kondisi seperti itu, penghiburannya adalah mahkota kehidupan. Coba tanya kepada Ayub ketika apa? Saya ini tidak ada masalah apa-apa, saya baik-baik saja, saya menyembah Tuhan dengan baik. Tetapi harta saya dirampas, anak-anak saya mati, dan saya dibuat jadi sakit kusta. Kurang apa penderitaan Ayub? Kurang apa penderitaan Ayub? Sebenarnya di Perjanjian Baru ada ketika Lazarus mati. Lazarus sudah sakit, Tuhan biarkan aja. Dia tidak datang lalu sembuhkan Lazarus. Padahal ini orang-orang yang dikasih Tuhan. Lazarus mati, Tuhan tidak datang. 3 hari lewat, Tuhan juga tidak datang. Sampai ke 4 hari baru Tuhan datang. Itulah anak-anak Tuhan harus menyadari ini. Ya, bahwa Tuhan kita itu memberikan kita pergumulan yang luar biasa untuk membangun rohani kita. Dia bangun rohani murid-murid ketika apa? Dia mau menyatakan, aku ini Tuhan, karena apa? Kalau 1 hari bisa dihidupkan, itu orang bilang, oh itu bukan mati, itu mati suri. Kalau 3 hari lewat, atau 3 hari sudah mati dan belum dihidupkan, itu berarti hanya Allah saja yang bisa menghidupkan. Tuhan tambah 1 hari, 4 hari, baru dia hidup. Artinya apa? Pergumulan kadang-kadang membawa kita pada titik-titik yang sangat-sangat menderita. Ya. Tapi puji Tuhan, dari 3 contoh ini, semua dilepaskan Tuhan. Smyrna masih tanda tanya. Karena tidak ada kabar baiknya, kecuali mahkota kehidupan. Itu fakta yang harus kita terima, bahwa dalam kehidupan kita ini Tuhan sedang memberikan ujian yang luar biasa. Berita baiknya mahkota kehidupan, saudara. Ya, tapi itu nanti kalau setia sampai mati. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bertahan dalam pencobaan sampai engkau mati dulu, kau sudah diubah menjadi tahan uji, baru nanti terima mahkota kehidupan. Karena mahkota kehidupan tidak mungkin kita terima pada waktu kita masih hidup. Itu adalah ketika kita sudah mati. Artinya dari 2 ayat ini mau menunjukkan bahwa pergumulan itu harus kita bawa sampai kapanpun, di mana kita tidak mau kompromi dengan dunia, tetapi kita tetap teguh mempertahankan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin coba katakan melalui jemaat Smyrna. Ya. Karena seperti ini,
ya, mahkota kehidupan akan Tuhan berikan. Kata berbahagialah dari kata makarios, kamu akan sukacita besar dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani katakan samyak, dalam keadaan yang gembira sekali. Oke, tapi kamu harus bertahan. Bertahan itu artinya berada di bawah beban, yang tetap bertahan. Bagi orang-orang percaya, ini akan terjadi secara unik karena kuasa Allah. Tuhan yang memberikan kekuatan, Dia support dari dalam diri kita, ke dalam diri kita satu kekuatan untuk apa? Bertahan. Endurance itu artinya bahwa dalam jangka waktu yang tertentu kita akan bertahan sampai akhirnya Tuhan akan memberikan mahkota itu kepada kita. Seberapa kita bisa bertahan dalam kondisi apapun yang ada saat ini. Nah, gereja masa kini coba kita lihat. Kalau kita lihat ini adalah gereja apa? Kalau kita bisa lihat ini adalah gereja Tuhan, gereja di bawah tanah di China. Ya. Dan sebuah artikel yang saya baca menyatakan seperti ini. Beberapa laporan media dan makalah akademis telah menunjukkan bahwa jumlah pemeluk Kristen mungkin lebih besar dengan perkiraan setinggi 7% atau 100 juta orang atau 9%, 130 juta. Ini tahun 2023. Dari total populasi termasuk anak-anak. Tidak ada survei nasional yang mengukur afiliasi Kristen formal dengan menanyakan orang-orang tentang agamanya yang mereka anut, yang mendekati angka ini. Karena apa? Kalau ditanya secara formal, orang di sana tidak akan berani mengakui dia Kristen, ya, hanya yang kelihatan yang gereja-gereja besar, yang kelihatan yang didukung. Tapi gereja bawah tanah itu luar biasa bertumbuh di dalam tekanan, di dalam kondisi penganiayaan yang luar biasa. Kita jangan bicara sekarang, mungkin agak sedikit longgar. Tapi bicara dari tahun 80, 90, 2000, 2010, terus pergumulan yang tetap. Tapi mereka bertumbuh luar biasa. Dan mungkin jadi jemaat Kristen terbesar di dunia. Ya, saya pernah mendapatkan sebuah Voice of Martyr in China. Jadi bagaimana suara-suara martir di China itu luar biasa, mereka dibangun. Di tengah apa? Kesusahan. Bukan di tengah kemewahan seperti yang kita mungkin alami pada zaman-zaman sekarang, ya. Tapi di tengah kesusahan. Gereja bawah tanah China bertumbuh subur di bawah tekanan, persekusi, penganiayaan pemerintah, dan memunculkan martir-martir Tuhan yang luar biasa. Ada dua gereja. Satu gereja yang walaupun resminya pun juga tiang-tiang gerejanya dirobohkan dan orang-orang ditangkap. Satu gereja yang mana, waduh, sudah kayak tempat diskotik, sudah dengan lampu sorot dan sebagainya, ya. Nah, itu kita dapati gereja masa kini. Ya, yang kita lupa adalah apa? Gereja harus hidup dalam apa? Kesederhanaan hidup adalah problem besar bagi gereja di Indonesia. Kita ingin gedungnya dan sebagainya. Kalau memang itu ya nggak ada masalah sebenarnya, ya. Tapi paling tidak kalau bercermin dari Smyrna, bercermin dari pergumulan hidup yang luar biasa harusnya gereja alami. Orang dengan pergumulan seperti itu bertumbuh dengan iman secara luar biasa. Mereka kaya, itu makanya Tuhan katakan, Smyrna engkau kaya dalam rohanimu yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Itu pujian Tuhan yang luar biasa bagi Smyrna. Tapi gereja saat ini sudah terbuai dengan begitu banyak. Apakah mereka kaya dengan rohani? Saya tidak yakin. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini tidak memiliki kesederhanaan hidup. Mereka sering mempertontonkan kemakmuran mereka dengan jam tangan yang bukan hanya Rolex, tapi yang lebih lagi. Hamba-hamba Tuhan besar. Mungkin mereka berpikir, uang jemaat banyak, kenapa tidak saya nikmati gitu. Beli mobil yang luar biasa mahal dan sebagainya. Padahal jemaatnya masih banyak yang harus hidup dalam kesusahan. Tapi puji Tuhan, orang yang hidup dalam kesusahan seperti itu pun tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ya, saudara, itu secara plural, secara jamak
kita bergereja dalam pengertian jemaat. Tapi sebenarnya ketika kita baca gereja yang ada di ketika kita baca di Smyrna, coba kita lihat ya, ini saya eksposisi, jadi saya harus tunjukkan apa adanya. Itu bicara tentang singular. Coba perhatikan yang ini. Semua ketika kita bicara tentang jemaat atau orang-orang, itu bicara tentang singular. Sebenarnya bicara pribadi. Kesusahanmu adalah kesusahanmu yang singular. Kemiskinanmu adalah kemiskinan yang kamu alami secara singular. Secara perseorangan. Kayamu adalah kaya yang perseorangan. Fitnah yang kamu derita adalah juga singular. Setiamu adalah setia singular, bukan kelompok, bukan plural jemaat. Ya. Jadi saya mau katakan ini bicara tentang kita pribadi masing-masing. Apakah engkau mau setia? Apakah engkau teguh walaupun ada fitnah? Apakah engkau akan menjadi kaya secara rohani bagi pribadimu? Dan kamu punya mengalami kemiskinan dan kesusahan yang kamu alami sekarang secara pribadi, mungkin dengan keluarga ya. Tetapi ya, itu bicara tentang bagaimana membangun diri kita supaya diri kita kaya secara spiritual. Dikatakan I will give you, ya, give to you, ya. Itu juga singular semua. Dan aku akan memberi engkau juga mahkota kehidupanmu. Itu singular. Jadi bukan bareng-bareng kita semua naik ke surga dapat mahkota satu, nanti mahkotanya dibagi akan 100 orang. Enggak, pribadi, singular. Jadi saya mau berkata bahwa gereja yang dimaksud ini adalah Anda secara pribadi, saya secara pribadi, untuk bisa merefleksikan itu dalam kehidupan kita. Saya punya seorang teman yang saya akan contohkan, namanya Regina Dutulong. Ya. Ada apa dengan Regina ini? Nah, ini kita bicara tentang suatu refleksi perjalanan hidup yang luar biasa dari seorang anak Tuhan. Dia sebenarnya lahir dari keluarga yang bapaknya Kristen tapi sudah mati, ibunya keluarga besar, ibunya orang-orang dari kelompok Muslim. Dan dia ditekan dengan luar biasa harus sembahyang dan sebagainya. Ya. Dan ini perjalanan hidupnya. Tahun 2025 pergumulannya luar biasa. Dan dalam kondisi kemiskinan, ya, mereka dalam kondisi sangat-sangat minim sekali, ya. Itu dia menderita kanker tiroid. Dan itu berlangsung lama dari 2005 sampai dengan 2012. Dalam pergumulan seperti itu, dia kemudian datang kepada Tuhan dan dia ketemu saya dan pengen di CD. Dan saya katakan oke, kita melakukan CD, 1 tahun kita CD. Dalam pergumulan seperti itu, dia bertumbuh dengan luar biasa. Dalam kondisi kemiskinannya, dalam kondisi kesusahannya, dia hanya berdua dengan ibunya, tinggal di rumah yang sangat sederhana. Walaupun saudara-saudaranya mereka kaya, tapi karena dia Kristen, jadi mereka tidak mau menolong dia. Dalam kondisi dia sakit akan tiroidnya, kanker tiroidnya. Sampai dalam setiap pergumulan hidupnya, dia berdoa, dia bergumul, dia bertumbuh luar biasa. Dia ikut, kami punya pendalaman Alkitab Ronimus, ya. Kadang-kadang saya lupa, dia kasih ingat, Kak Kris, ini ada PA enggak? Waduh, saya bilang, oh ya, kita harus PA. Dia selalu mengingatkan, jadi semangatnya dia dengan Tuhan, dia punya doa dengan Tuhan. Kadang-kadang di gereja tiba-tiba dia sakit pingsan, dibawa ke rumah sakit, sering terjadi seperti itu. Pergumulan sakit, dia harus minum obat anti nyeri dan sebagainya. Maret tahun 2016, dia cerita ke saya, Kak Kris, tadi malam saya mengalami sesuatu. Saya anggap biasa aja. Kok tiba-tiba saya ketika berdoa saya mendengar detak jantung, duk, 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 duk. Saya periksa jantung saya enggak seperti itu. Itu apa ya?
Saya bilang, Re, itu detak jantung Tuhan. Ikutlah detak jantung itu, terus berdoa, terus datang menyembah Tuhan. Lalu satu waktu, ya setelah itu beberapa waktu kemudian dia cerita lagi, Kak, tadi malam saya mendengar lagi detak jantungnya. Dan kemudian saya berdoa, saya nangis, tiba-tiba saya melihat cahaya yang luar biasa, ada tangan yang datang, lalu tangan itu melekat di kepala saya. Dia bilang, Regina, inilah saya Tuhan Yesus yang engkau kasihi. Dia di situ dia menangis dengan luar biasa. Ketiduran, besok pagi bangun, Anda tahu apa yang terjadi? Dia sembuh total. Tiba-tiba satu malam itu dia sembuh total. Kami buat retreat dari pendalaman Alkitab Tuanimus. Dan dia bisa berlari, bisa apapun. Biasanya dia tidak tahan, lalu pingsan, lalu kita bawa ke rumah sakit. Ini saya katakan, Ray, kita mau naik ke Tretes. Kamu ikut nggak? Oh, saya ikut, saya sehat. Loh, jangan sampai kamu bikin masalah loh. Enggak, saya sehat. Dan benar, dia sehat. 3 bulan dia sehat, luar biasa. Ya. Dia bersaksi kepada macam-macam. Dia bertemu Tuhan langsung seperti itu. Satu waktu sekitar hari Senin ya di bulan Juni, 3 bulan kemudian dia telepon saya pagi itu, Kak, Mama pingsan, Mama jatuh, Mama pingsan. Terus beberapa saya bilang, Ray, kita berdoa, saya lagi di kantor. Terus kemudian akhirnya dia katakan bahwa Kak Kris, Mama sudah tidak ada. Ketika berkata seperti itu, terus dia nangis lagi di telepon. Saya tiba-tiba dia teriak, Mama, hilang dari telepon. Saya kaget, loh hilang. Yang angkat adiknya. Adiknya bilang, Kak Kris, Kak Ray juga pingsan. Lalu hanya beberapa waktu Kak Ray juga sudah tidak ada. Jadi satu hari, jangka selisih 5 menit, dia ikut mamanya. Padahal dia sudah sehat. Mamanya masih dalam pergumulan iman yang luar biasa. Dan dia mungkin tidak bisa meninggalkan mamanya, akhirnya dia juga ikut berangkat. Dalam kondisi dia sehat, dia dalam itu Tuhan panggil dia. Saudara, kami waktu itu menguburkan 2 orang berdampingan, mama dan anak. Tapi saya melihat satu ekspresi, refleksi perjalanan luar biasa dari seorang manusia. Ketika dia dalam pergumulan, dia tetap teguh, dalam kesusahan, dalam kemiskinan yang luar biasa, dia tetap bertahan dalam Tuhan. Dan sampai akhirnya dia disembuhkan Tuhan. Tapi Tuhan juga ambil dia cepat. Coba bandingkan dengan kita. Saya mau katakan refleksi bagi kita adalah apakah tantangan, kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, dan kemiskinan kita hadapi saat ini. Bersyukur kita sekarang punya segala sesuatu. Kita aman-aman saja. Kita dalam kondisi mungkin juga kita berkelebihan dan sebagainya. Bersyukur. Karena ada orang-orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, dan kemiskinan di sekitar kita. Tapi iman mereka sangat luar biasa kuat. Kita pun juga harus seperti itu. Yang kedua, adakah kita bersyukur sampai saat ini karena kasih setia Tuhan aja bagi kita? Loh, saya dengan kondisi saya sekarang ini tidak seperti orang-orang yang mengalami di bagian yang pertama tadi. Dengan kondisi ini, apakah saya bersyukur dengan semuanya itu? Saya tidak mengalami kesengsaraan dan kemiskinan. Apakah saya sudah bersyukur dengan kondisi saya yang ada sekarang ini? Apakah saya tiap pagi datang lalu bersyukur Tuhan untuk nafas hidup, untuk semua yang sudah saya lihat di belakang anak cucu saya dengan indahnya Tuhan pelihara? Apakah saya sudah bersyukur setiap hari melihat kasih setia Tuhan? Karena apa? Aku tidak mengalami kesulitan dan kesengsaraan seperti itu, tapi biarlah imanku tumbuh dengan luar biasa karena syukur di hadapan Tuhan. Atau bagian yang ketiga, sudahkah kita bertekad setia sampai mati, sampai pada akhirnya? Supaya apa? Saya dapat mahkota kehidupan itu. Oh Tuhan, saya dengan kondisi saya yang ada saat ini, mungkin tidak mengalami kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, mungkin hanya mengalami tantangan hidup, problem di gereja, problem di kantor, problem keluarga, kesulitan dan kesusahan saja. Saya mau setia sampai mati.
Atau ada yang dalam kesengsaraan dan kemiskinan juga mau punya tekad. Saya mau setia sampai mati. Sampai Tuhan berikan mahkota kehidupan yang sudah Dia janjikan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan boleh belajar tentang jemaat di Smyrna. Kami sudah bereksposisi melihat bagaimana kondisi jemaat itu dan bagaimana Tuhan bangun luar biasa mereka. Dalam segala pergumulannya, mereka tetap setia sampai mati karena Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, ketika kami menjalani hidup kami, dan kami mengungkapkan syukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya tangan Tuhan dahsyat dan ajaib yang menopang, menolong, menjaga, memelihara akan kami sampai dengan saat ini. Untuk itu Tuhan, jaga kami. Setiap langkah hidup kami ke depan, biarlah itu seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami akan setia sampai dengan Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, mempengaruhi hidup kami, supaya kami semakin teguh, semakin nyata dalam hidup kami, berpegang hanya kepadamu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, berkati kami semua yang ada di ruang Zoom ini, Engkau pimpin kami senantiasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya ada sedikit ya, kalau Anda mau dapat penjelasan tentang 7 mahkota surgawi, ada channel YouTube saya, ya, atau bisa di WA saya punya 711 video yang sudah saya taruh di YouTube. Mungkin ini bisa Anda lihat. Saya juga buat playlist ya, dari setiap pelajaran-pelajaran ada 700 video saya bagi-bagi dalam playlist supaya gampang. Nanti yang mahkota ada ini, mahkota ada 7 mahkota ya, ada saya taruh di situ. Kalau Bapak Ibu ingin melihat ke sana silakan. Bu Jen, saya kembalikan ke Bu Jen. Terima kasih Pak Christian untuk berkat firman Tuhannya pada pagi hari ini. Sangat memberkati kita semua ya Bapak Ibu. Dari penderitaan, dari difitnah dan lain sebagainya. Itu bukan berjamaah, tetapi pribadi lepas pribadi. Kalau saya boleh katakan, kita itu diproses untuk menjadi satu progres pertumbuhan yang Tuhan mau untuk setiap kita. Seringkali kita itu SKSD, sakar PDW. Tuhan nggak mau kita itu sakar PDW, Bapak Ibu. Tuhan juga nggak mau kita itu SKSD-nya sok kenal, sok dekat. Tidak. Tetapi kita harus dekat intim secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini tentang ujian teguran jemaat Smyrna yang sangat luar biasa, bagaimana penderitaannya, bagaimana kesengsaraannya, tetapi jemaat di sini masih tetap setia. Itu adalah tantangan untuk setiap kita masing-masing. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberitakan bukan hanya untuk yang menyampaikan, tetapi untuk setiap kita yang mendengar. Baik di YouTube maupun Bapak Ibu yang pada pagi hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Bu Ira, apa ada tanggapan? Saya persilakan kepada Bu Ira untuk memberikan sedikit komentar. Minta Pak bisa aja Pak. Bu, saya kudu watuk soalnya. Enggak ada Bu. Oke. Terima kasih Bu Ira. Cepat sehat ya Bu. Pak Christian, bagaimana kabar orang tuanya? Sudah semakin baik? Kemarin dia kalau dia tidak pakai oksigen, itu saturasi tubuhnya akan berkurang sampai sekarang sudah 60-an, 67, 68 kalau dikasih oksigen. Jadi kita masih topang dengan oksigen dulu
sambil melatih paru-parunya untuk bisa bernafas dengan baik. Jadi dikeluarkan tiap hari, harus kena sinar, ajar pernafasan supaya saturasinya tanpa oksigen bisa naik gitu. Jadi masih dalam pergumulan kita, mohon doa dari teman-teman untuk ibu saya, umur sudah 83 tahun saat ini. Ya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu, kita nanti akan dukung untuk orang tua dari Pak Christian. Itu mama atau papa ya, Pak? Mama saya. Mama ya, Saya sudah mama meninggal lama, 83 ya. tahun. Jadi mama ya. Iya. Kita akan dukung doa juga mamanya Pak Pius juga, usianya 101 tahun. Tapi puji Tuhan boleh pulang dan Tuhan izinkan untuk sehat, untuk bisa melihat semuanya. Kita akan mendukung para orang tua ya. Pak Yusak Maleta, selamat pagi. Ada Kak Yeni dari Jember. Pak Yusak Maleta. Selamat pagi, Bu Yeni dan rekan-rekan Paradise semua. Terima Sehat kasih kehadirannya ya dari Jember. Terus join ya Kak Yeni, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, Minggu Bu. depan, Ya, Bu. minggu depan kita akan terus berlanjut. Serinya berlanjut. Siap, Bu Yeni. Ya, terima kasih Pak Andoyo. Ya, Bu, saya boleh mengucapkan syukur kami, juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian yang sudah pada pagi hari ini ngebor hati saya, Bu. Bukan ngebor di Bojonegoro, tapi juga ngebor hati orang Bojonegoro, Bu. Biar nggak SKSD lagi ya, Bu. Ya. Luar biasa ini ya. Pak Christian ini ya. Ya. Semoga diberkati terus, Bu. Biar menjadi berkat untuk orang banyak yang mendengarkan firman-Nya. Juga saya berdoa, Bu, secara pribadi, secara khusus kepada mamahnya Pak Pendeta Christian ya. Biar dijamah Tuhan untuk menjadi sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Buat semuanya yang saudara yang sudah pembaca online yang ada di sini. Salam kenal selalu, salam dekat selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yohanes Handoyo sudah menyampaikan kesan-kesannya. Kiranya Parade ini boleh menjadi berkat bagi yang mendengarkan maupun di YouTube atau dimanapun Bapak Ibu berada. Boleh menjamah, memisahkan sum-sum sampai tulang-tulangnya dan merubah pola pikir dari pola pikir yang untuk hal yang kedagingan menjadi hal-hal yang lebih rohani lagi. Pak Heru Wijono, selamat pagi Pak Heru. Pak Yusak Maleta, ada yang ingin disampaikan Pak Yusak? Oke, mungkin masih dalam perjalanan. Terima kasih ya Bu Emi untuk kesetiaan dan kehadirannya. Bu Yun juga. Terima kasih Pak Pius. Terima kasih Bu. Pak Pius masih belum bisa nyalakan kamera ya? Iya, enggak bisa, tapi enggak apa-apa Bu. Sudah ini. Oh, saya sudah minta kepada Kak Joshua untuk bantu, tapi saya juga nggak bisa untuk membantu Bapak nyalakan. Biar aja Bu, enggak apa-apa. Ya, kita kalau tidak ada pertanyaan, Pak Pius ada komentar? Enggak ada Bu. Ini sangat memberkati kami. Ya, cuma ada sedikit ini ya, yaitu dalam hal ini kita lihat ya sekarang gereja di Smyrna sudah tidak ada di timur di apa namanya Asia Kecil sana. Ya, ini patut kita pertanyakan, apakah mereka tetap setia sampai akhir? Kalau seperti kata Pak Christian tadi, mereka tetap setia sampai akhir setiap individu, yaitu setiap individu jemaat dari gereja Smyrna. Tapi gedung gerejanya atau organisasinya, ya kalau tidak ada dua kemungkinan. Ya, pertama adalah mereka tidak setia, ya, atau orang-orang yang setia itu sudah mati yang kedua. Sehingga generasi berikutnya itu generasi yang tidak setia, akhirnya gereja juga hilang. Dan itu sangat mengerikan kalau saya pikir.
Kita lihat di gereja-gereja di Eropa, itu ada gereja-gereja pelayanan Paulus ya, Rasul Paulus. Sekarang banyak sekali yang kosong. Tinggal menjadi bangunan museum, ada yang dijadikan gudang, ada yang dijadikan segala macam. Hal yang tidak ada hubungannya dengan penyembahan. Ya, mungkin itu yang saya tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Pius. Kak Yeni, Bu Irawati juga dari Jember. Jadi nanti bisa kontak-kontak ya. Aslinya Bu Ira juga dari Jember. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Pak Andoyo, Kak Joshua. Saya mengucapkan terima kasih Bu. Kalau sudah diberikan link untuk bisa ikut Zoom bersama dengan Bu Suherlin ini, apalagi mendengarkan khotbahnya Pak Pendeta Christian. Oke Bu, salam kami dari Bojonegoro. Terima kasih Pak Handoyo, Tuhan berkati. Kalau Pak Handoyo PIT ini adalah Pertanian Indonesia Timur. Jadi untuk benih, untuk pembibitan dan lain sebagainya, pertanian dan peternakan, Pak Handoyo boleh bertanya kepada Pak Handoyo. Jadi Pak Yohanes Handoyo boleh bertanya kepada Pak Handoyo. Bu Emi, terima kasih ya untuk waktunya, untuk kesetiaannya. Kak Mirna juga yang melayani di dalam pujian penyembahan. Kak Joshua yang selalu di belakang layar dengan setia. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Kita diberikan talenta masing-masing untuk saling menjadi satu perpanjangan tangan, untuk bekerja sama dan saling menguatkan. Amin. Amin. Pak Samuel, harimu istimewa dan spesial. Halo, ya. Iya. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, ini kameranya udah bisa keluar ya? Oh, ya. Gimana ya? Kameranya udah bisa keluar ini. Kurang Gitu ya? turun, Pak. Gambarnya muncul cuma kurang turun. Oh iya, oh enggak kelihatan. Oh iya tambah. Kamera sedang. Ya. Kan enggak ada rupa nih. Tuhan berkati nanti ya. Ya. Bagaimana mama mertuanya Pak Sam? Sudah, masih pemulihan, masih di rumah. Pemulihan ya. Ya. Ya, Bapak Ibu kita akan berdoa ya sama-sama ya. Karena banyak orang tuanya kita, mama mertua, mama juga semuanya perlu didukung di dalam doa. Semakin bertambah usia, iman mereka harus semakin dekat dengan Tuhan. Itu akan, Bu Ira boleh berdoa enggak ya Bu? Atau masih enggak enak batuk ya Bu? Bisa. Bisa ya. Bu Ira berdoa untuk orang tua, para orang tua, untuk keluarga-keluarga dan pergumulan dari setiap anak-anak yang terus harus kita dukung dan gumulkan di dalam doa. Kita nggak bisa merangkul anak-anak kita setiap hari, setiap waktu. Tetapi kiranya Tuhan campur tangan untuk mereka, pasangan hidup mereka, dan untuk setiap teman-teman kita yang belum dapat jodoh, kiranya dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, tulang rusuk yang tepat. Itu akan didoakan oleh Bu Ira. Ya, Kak Yeni tetap percaya, jangan asal pilih, nanti jadi bermasalah. Bapak Ibu pergumulan untuk bisnis, untuk pekerjaan dan pelayanan saya akan berdoakan, dan juga untuk Faraday. Faraday bersyukur sekali karena banyak teman-teman seperti Pak Handoyo yang terus memberikan support di dalam Zoom dan mensupport kita semua. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan pakai Pak Handoyo lebih lagi untuk menjadi saluran berkat. Pak Pius yang selalu mendukung dan memberikan wawasan tentang bagaimana ini akan diarahkan kemana, visi misinya. Itu saya mengucapkan mewakili Faraday, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pak Christian tetap semangat, ngebor sumur,
membagikan air bersih untuk daerah-daerah kekeringan. Saya minta ke Ponorogo, tapi katanya, no, bukan untuk Ponorogo, untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jadi Pak Handoyo, ada kelebihannya pagi hari ini boleh ketemu dengan Pak Christian. Yang terutama mengebor hati, Bu. Mengebor hati ya, terima kasih. Itu ada link YouTube-nya, jadi jangan keluar dari channelnya. Tetap setia, stay tune di Parade. Bu Yeni doakan ya. Pak Samuel ya, doakan Pak Samuel yang nanti akan menemui orang untuk mendapatkan suatu proyek di Ambon. Yes, iya Pak. Ya, always itu Pak. Adik-adik yang baik ini harus didukung hari ini doa. Dia harus berbicara. Hari ini dan selain itu dia juga harus pimpin seminar nanti. Siap Pak, siap. Nanti ditutup oleh Pak Christian untuk doa berkat dan untuk setiap kita yang hadir, bahkan yang mungkin hari ini yang sedang berhalangan. Saya persilakan kepada Bu Ira, saya lanjut, dan juga ke Pak Christian. Mari Bapak Ibu sekalian kita satukan hati dan datang kepada Tuhan membawa doa-doa agar kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan boleh mendengarkan doa-doa kita ini sekalian. Bapa yang ada di surga, khususnya kami datang kepadamu. Pertama kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan memberikan kami kesetiaan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami teringat untuk beberapa orang tua yang sedang dalam kesehatan yang tidak maksimal. Orang tua daripada ibu daripada Pak Christian yang berdoa, Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan. Kami sadar bahwa semakin kami bertambah umur, maka banyak kesehatan kami yang menurun. Dan itu merupakan satu siklus hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami manusia yang berdosa ini. Tapi izinkan kami berdoa untuk ibu daripada Pak Christian. Ya, Engkau boleh berbelas kasihan, Engkau boleh beranugerah, dan Engkau boleh memberikan kesempatan kepada ibu daripada Pak Christian. Ya boleh menerima berkat-Mu di dalam kesehatan. Biar bertambah-tambah hari, bertambah dipulihkan. Kalau toh Tuhan, karena satu hal dan lain, Engkau punya rencana di dalam hidupnya. Berikan kepada Ibu Christian satu ketahanan, di mana bersama-sama dengan Engkau menahan semua kesakitan, penderitaan karena penyakit ini. Bapa yang di surga, kami mohon belas kasihan-Mu. Kalau Engkau berkenan, pulihkanlah. Supaya kami boleh bersama-sama menikmati hidup ini di dalam Engkau. Kami berdoa untuk obat-obatan, kami berdoa juga untuk dokter dan keluarga yang merawat Ibu dari Pak Christian. Sehingga dia boleh menikmati kehidupan ini di masa tuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mertua kami, itu Ibu Evitri, yang sekarang sudah Engkau pulihkan. Kami mengucap syukur, dia sudah boleh keluar dari rumah sakit. Bapa yang ada di surga, kami mohon agar kiranya Engkau memberikan pada usia 101 tahun ini Tuhan, rasa syukur bukan hanya dari mama, tapi juga dari keluarga anak-anaknya. Boleh melihat bahwa hidup ini sungguh satu karunia. Kalau kami boleh tua, walaupun mungkin dengan kesehatan yang tidak lagi ketika kami memiliki kesehatan kami muda, tapi kami melihat bahwa kami belajar hidup di dalam Engkau dan untuk Engkau dan bersama Engkau. Terima kasih untuk Mami yang sudah Engkau pulihkan. Biarlah dia boleh menikmati masa tuanya di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua daripada Yeni,
Yang dalam perjalanan kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan iman, sehingga mereka juga bersama-sama boleh menikmati hidup di dalam Yesus Kristus. Karena hidup di dalam Yesus Kristus sesuatu hidup yang sungguh indah. Kami juga berdoa untuk ibu mertua dari Pak Samuel yang barusan operasi. Tuhan, kami berdoa agar kiranya kesaksian hidup dan iman dari Pak Samuel boleh menjadi satu cahaya di dalam keluarga mertua Pak Samuel ini. Sehingga mereka boleh melihat bahwa sesungguhnya hidup di luar Tuhan Yesus itu adalah hidup yang penuh kesia-siaan. Hanya hidup di dalam Tuhan Yesus, baru itu merupakan satu hidup yang berkemenangan. Kami berdoa untuk kesehatannya agar kiranya Engkau boleh berbelas kasihan dan beranugerah sehingga mereka boleh ibu daripada Samuel boleh sehat seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekarang ini di Zoom atau mungkin tidak di dalam Zoom. Kami berdoa Tuhan kesehatan kami karena banyak dari kami yang sudah masuk di dalam usia lanjut. Kami mohon agar kiranya Tuhan boleh memberikan kami kemampuan, keinginan untuk kami menjaga kesehatan kami dengan baik. Agar kami boleh dipakai Tuhan di dalam sisa hidup kami, walaupun badan kami digerogoti oleh usia, tetapi hati kami tetap berkorban untuk memuliakan nama Tuhan. Saya juga berdoa mereka yang belum mendapatkan pendamping hidup. Tuhan, Engkau menciptakan kami dengan pendamping, tapi tidak semua anak-anakmu itu boleh mendapatkan satu pendamping hidup yang tepat. Karena itu kami berdoa bagi mereka yang masih sendirian, agar mereka boleh mengucap syukur di dalam kesendirian, sambil tetap berdoa, mohon kepada belas kasihan-Mu memberikan mereka pendamping. Pendamping di mana mereka boleh bersama-sama menikmati hidup di dalam Tuhan, dan boleh memuliakan Tuhan dengan kehidupan mereka, baik itu dalam kesendirian maupun mereka yang sudah menikah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga yang di dalam Faraday ini, beserta anak, mantu, dan cucu, kiranya Engkau menganugerahkan anugerah berkat perlindungan pemeliharaan. Dan kami boleh tetap bersama-sama, tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan semua doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk Faraday Tuhan. Mungkin bagi orang-orang yang tidak merasa perlu Faraday ini tidak penting. Tetapi Tuhan, persekutuan ini, kalau memang Tuhan izinkan dan Tuhan berkenan, mari Tuhan, luaskan wilayah kami Tuhan. Karena link ini Tuhan, tidak terbatas tembok dan terbatas waktu. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-hambamu Tuhan, benih-benih ini Tuhan, boleh tertanam, tertancap di dalam setiap hati teman-teman kami yang mendengarkan. Dan menjadi tumbuh subur Tuhan, menjadi pohon dan berbuah. Dan buahnya itu boleh dirasakan oleh banyak orang. Berbuah manis, lebat, dan benar-benar Tuhan, ada perubahan pola pikir metanoia itu terjadi dalam setiap aspek kehidupan setiap kami yang terus belajar Tuhan. Ajar kami mau untuk dididik Tuhan. Ajar kami mau untuk merenungkan firman-Mu. Buka telinga kami Tuhan. Jangan hanya cuma mendengar, tetapi kami mau melakukan ya Bapa. Tanamkan setiap benih firman-Mu itu di dalam setiap loh hati kami. Hati kami buat subur Tuhan, menjadi tanah yang gembur, yang siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami yang mendengar Tuhan, yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami, apapun bentuk pekerjaan kami,
Mungkin kami boleh merasakan pada tahun-tahun ini diramalkan hidup ini berat. Tetapi kami mau tambahkan Kristus. Sehingga hidup yang berat ini menjadi penuh berkat bersama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bukan hanya sekedar mengasihi Engkau. Tetapi kami betul-betul Tuhan mencintai Tuhan dengan segenap tubuh, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap hati kami. Dan ajar kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Karena sesama kami adalah sesama manusia, ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang Tuhan mau supaya kami sampaikan, kami salurkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami hanya bukan bicara mengenai kami adalah orang Kristen, tetapi kami mau tunjukkan kekristenan melalui tindakan kami. Bapa, urapi setiap kami, urapi lidah bibir setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini, sehingga perkataannya bukan perkataan yang kotor, tetapi perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang terus membawa damai sejahtera bagi orang yang mendengarkan. Tuhan, berkati Faraday dengan doa, dana, dan daya, karena kami membutuhkan hal-hal tersebut untuk supaya terus Faraday ini boleh eksis, Tuhan. Tambahkan jumlah orang yang mendengarkan, tambahkan orang yang terus dikuatkan dan dipulihkan. Kami mungkin, Tuhan, tidak punya gereja, tidak bentuk bangunan gereja, tetapi Tuhan, kami adalah gereja-gereja yang hidup. Kami adalah pribadi-pribadi yang sudah dibangun, dibentuk oleh Tuhan, sudah diproses Tuhan. Mari Tuhan, setiap proses yang kami alami saat ini, mungkin saat ini kami yang sedang menderita penyakit, menderita kekurangan keuangan, menderita dalam ekonomi, menderita dalam hal pikiran-pikiran yang masih ditawan oleh hal-hal kedagingan. Bapa, pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kami bebas, Tuhan. Melalui Engkau secara pribadi, lepas pribadi, Engkau mendatangi kami masing-masing. Satu persatu Engkau datangi ya Bapa. Secara pribadi seperti kesaksian dari Regina, Tuhan. Dia boleh lepas dari kankernya. Dan dia boleh bebas dari sakit penyakitnya. Berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Tetapi kesaksiannya yang luar biasa, Tuhan, boleh menguatkan setiap kami, apapun yang terjadi. Tuhan, Engkau adalah baik. Karena kami percaya, Tuhan, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami ujian-ujian yang tidak melampaui dari kemampuan kami. Karena kami cakap menanggungnya bersama Tuhan yang luar biasa. Mungkin kami adalah orang-orang biasa, Tuhan. Tapi kami percaya punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kami, yang sanggup melepaskan dari hal-hal yang kami butuhkan, dari intimidasi-intimidasi, dari tantangan-tantangan maupun tekanan-tekanan. Mungkin saat ini Tuhan kami punya banyak hal yang memfitnah kami, banyak orang yang menekan kami Tuhan, tapi kami percaya itu adalah ujian-ujian untuk kami supaya kami semakin naik level. Keep it up. Lanjutkan terus pekerjaan baik ini Tuhan. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Karena Tuhan, Engkau berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus berkaryalah dalam hidup kami seluas-luasnya. Sebebas-bebasnya. Pakai kami Tuhan, dimanapun kami berada. Pakai Faraday Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Dan memenangkan banyak jiwa. Orang-orang yang butuh perhatian, butuh kasih, butuh kelepasan, kelegaan. Mari Tuhan, kami mau bawa mereka datang kepadamu karena Tuhan memanggil setiap kami yang lelah, memanggil setiap kami yang letih, memanggil setiap kami yang berbeban berat untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus sumber jawaban dari setiap aspek kehidupan kami. Kami serahkan pekerjaan kami serahkan Pak Samuel Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan hari-hari spesial, hari-hari yang istimewa untuknya Tuhan, yang sebentar lagi dia akan bawakan seminar maupun pelayanannya di bidang pekerjaan teknik sipil. Mari Tuhan Engkau memberkati. Berikan perbedaan antara orang yang beribadah kepadamu dan yang tidak. Tuhan tunjukkan kelegaan-kelegaan itu untuk kami ya Bapa.
Tekanan di dalam hidup kami Tuhan bukan semakin membawa kami tenggelam, tetapi membawa kami semakin naik bersama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pekerjaan kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Berkat-berkat yang tidak terduga Tuhan akan kirimkan untuk kami. Diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan. Karena saat kami disertai oleh Tuhan, saat kami diperkenan oleh Tuhan, maka apapun yang dilakukan pasti berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tulus, ajar kami untuk jujur. Karena itu adalah akan diikuti oleh kebaikan dan kemurahan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Pelayanan-pelayanan dari Pak Christian Tuhan, Engkau sertai, Engkau memberkati. Pelayanan hamba-Mu di penjara Tuhan, Engkau berkati. Bahkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, baik kecil maupun besar, Engkau pun terus memberkati. Kak Yeni Tuhan dalam usaha toko sepedanya Tuhan, kirimkan pelanggan-pelanggan dari timur, utara, barat, selatan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dan mencari tokonya Kak Yeni. Tuhan berikan pasangan yang terbaik untuk Kak Yeni juga Tuhan. Untuk papanya Tuhan berikan kekuatan iman, kesehatan, pemulihan lagi Tuhan. Dan juga Tuhan terima kasih Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu Pak Pius Tuhan. Sampai masa tuanya pun, sampai putih rambutnya pun Engkau tetap Allah yang menggendongnya. Bu Emi Tuhan, pulihkan suaminya Tuhan sesudah pasca operasi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kau menyediakan dana-dana yang dibutuhkan oleh Bu Emi pulang pergi Ambon, Jakarta Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati Bu Yun, memberkati Pak Heri, memberkati Pak Yusak Maleta dalam pelayanannya Tuhan. Kak Joshua Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan. Berikan pasangan yang terbaik untuk Kak Joshua. Kak Mirna juga Tuhan, Engkau yang memilihkan. Terima kasih Tuhan, apapun pelayanan kami Tuhan, mungkin pelayanan yang sederhana sekalipun Tuhan, asal kami mau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini, mari Tuhan Kau sempurnakan, Roh Kudus Engkau sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap syukur, Farade diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua proses kehidupan kami. Ketika kami bisa bersama-sama duduk merenungkan firman-Mu, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan untuk kami. Bahwa Engkau akan memberkati kami di tengah pergumulan apapun yang kami hadapi. Kasih setia Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat setiap doa yang sudah kami sampaikan, pergumulan kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terus-menerus akan membangun iman kami untuk tetap setia sampai akhirnya. Dan biarlah ketika kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kasih dan setia Tuhan, berkat dan anugerah, pimpinan dan penyertaan Tuhan dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Christian ya. Terima kasih sama-sama Pak Pius. Terima kasih Pak Christian. Terima Ya, kasih Bapak Ibu saya semuanya. duluan ya, karena saya harus berangkat ini, ada acara. Iya Pak. Selamat melayani. Terima kasih Bu Emi, Pak Samuel. Thank you Pak Christian. Thank you Bu Selin. Terima kasih Bapak Christian. Yun, bye-bye semuanya. Kak Mirna terima kasih. Kak Terima kasih, Bu Joshua, Pak Yeni. Pius, Yun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi ya, Bu Yun. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Emi.